Ya. Belum keluar ya. Belum, Bu. Entar. Entar dulu ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh, iya, ini. Udah keluar? Sudah, Bu. Sudah ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bahwa kenapa kita adakan gerakan untuk mengumpulkan minyak jelantah. Kalau kita lihat bahwa Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si, di mana waktu pandemi di bulan Mei kita adain Rosario Laudato Si. Itu ya, ibu-ibu masih ingat, Bapak Ibu semuanya masih ingat ya. Nah, ensiklik apostolik pertama Laudato Si ini membicarakan tentang bumi sebagai rumah kita bersama. Dari sebab itu kita harus dari sini kita melihat satu penekanan bahwa kita harus melindungi, kita harus menjaga bumi kita ini. Kita dibawa kepada pertobatan ekologis. Ya, waktu itu sama-sama kita ikut doa semuanya. Nah, itu tentu membuat bumi kita ini, merawat bumi kita ini yang sudah tidak dipedulikan oleh kita-kita semuanya. Makanya beberapa tahun ini lingkungan hidup sangat diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita itu memang melawat bumi ini. Kalau enggak mulai dari sekarang, nanti anak cucu kita ini kesian kemudian akan terjadi kerusakan bumi, kerusakan di mana-mana, ya. Itu sangat berbahaya sekali. Maka oleh sebab itu program untuk lingkungan hidup sudah beberapa tahun yang lalu udah mulai diperhatikan. Ini hanya dipertajam, salah satu yaitu pengumpulan minyak jelantah. Kenapa demikian? Karena ternyata setelah kita selidiki, pengumpulan minyak jelantah ini malah bisa menjadi berkah. Malah bisa menjadi zakat untuk orang-orang. Kalau nanti kita lihat, kita sharing bahwa sudah banyak paroki yang mulai ngumpul, ada yang sampai 120 liter, 120 kilo, ada yang malah 500 kiloan. Nah, itu tergantung paroki bagaimana soundingnya, bagaimana gerakannya supaya sama-sama jalan. Nah, kita lihat alur jelantah. Minyak goreng yang selalu kita pakai setiap, boleh dikatakan untuk supaya makanan lebih enak, lebih gurih, kita goreng. Kalau makanan itu dikukus,
pasti kurang gurih, kurang enak. Tetapi untuk kesehatan banyak juga orang tidak makan goreng-gorengan, itu juga banyak. Kalau kita selidiki di Indonesia ini pemakai minyak goreng terbanyak. Jadi kita ambil bahwa pasti dalam seminggu kita ada goreng, nggak mungkin tidak goreng. Nah, manfaat supaya kita sehat bagaimana? Kita perlakukan bahwa minyak goreng itu tidak kita pakai berkali-kali. Kalau dalam ajaran hanya 2 kali. Artinya sekali goreng tinggal sekali. Tetapi sebenarnya yang baik adalah sekali goreng bisa beberapa macam makanan. Contohnya kita goreng kerupuk dulu. Setelah itu kita mau goreng bawang goreng. Setelah itu kita mau goreng kentang. Habis itu kita mau goreng ayam. Nah, ini boleh sekaligus. Tetapi bahwa api itu jangan langsung dimatikan. Jadi dikecilin dulu, tidak boleh dimatikan. Kalau dimatikan berarti udah sekali. Jadi kalau tidak dimatikan, dikecilkan, masuk makanan kedua, itu berarti udah kedua kali. Seterusnya 3, intinya tidak boleh tek langsung mati. Jadi suhunya kecil boleh, asal tidak boleh langsung dimatikan. Nah, itu bisa beberapa kali kalau kita mau 5 atau 6 kali. Nah, kalau yang kita tahu, oh hanya 2 kali. 2 kali dalam arti mati sekali, sudah itu tinggal sekali lagi. Habis itu sebenarnya tidak boleh lagi, karena itu merusak kesehatan. Nanti akan kita bicarakan. Nah, dari minyak yang digoreng akan terbentuklah jelantah, yaitu minyak yang sudah diolah, minyak yang sudah dimasak, itu akan berubah menjadi jelantah. Nah, dari jelantah akan ada lagi limbah B3. Ini limbah yang berbahaya, limbah yang beracun. Nah, ini kalau jelantahnya dibuang kemana-mana, nah itu akan menjadi limbah beracun. Tetapi di satu sisi, ini malah akan menjadi berkah. Menjadi berkahnya bagaimana? Nanti kita dengar lagi. Minyak goreng yang membuat makanan mudah diolah, lebih enak. Tadi saya sudah katakan bahwa memang rata-rata boleh dikatakan seminggu 2-3 kali pasti ada goreng. Goreng ikan, goreng udang atau apa, atau goreng kerupuk dan lain-lain. Ini mah kebanyakan orang Indonesia, kita-kita ini paling senang makanan seperti ini. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari minyak goreng itu ada vitamin A-nya. Ya, tapi ada bentuk minyak goreng yang memang ada vitamin A. Tidak semua minyak goreng yang ada fortifikasi vitamin A. Jadi ada yang ada tertulis fortifikasi vitamin A. Nah, di sini dikatakan bahwa minyak yang dipakai berulang-ulang kali itu akan merusak minyak itu, dan itu juga tidak menyehatkan tubuh kita. Next, kita lihat bahwa minyak itu kalau sudah digoreng, minyak jelantah itu akan mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik. Nah, ini yang karsinogenik ini yang terjadi selama proses penggorengan. Nah, makanya ini tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kalau dilihat bahwa minyak jelantah itu bisa diolah menjadi sabun. Ibu-ibu pasti udah tahu, Bapak Ibu udah tahu. Lilin malah tahun 2020 di awal Maret, tanggal 8 Maret, 9 Maret kita adain bahwa minyak jelantah kita campur dengan apa? Terus
bisa menjadi sabun, bisa menjadi lilin. Yang kita akan jual jelantah kita bukan menjadi sabun dan lilin, tetapi akan menjadi biodiesel. Akan dikirim ke Inggris, Liverpool, ini nanti akan menjadi biodiesel. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengadakan gerakan ini, bahwa dijamin minyak jelantah Ibu ini tidak diedar di sekitar Jakarta lagi. Artinya banyak minyak jelantah yang di-recycle kembali, diolah kembali, sehingga nggak tahu itu bahwa minyak itu udah di-recycle. Itu akan dijual, yang jual itu abang-abang gorengan di pinggir jalan. Nah, itu menjual goreng-gorengan pakai minyak yang sudah jadi jelantah tetapi diolah kembali. Ini yang takut. Ini yang tidak boleh. Sebenarnya ini yang dipersoalkan perizinannya. Karena apa? Karena takut orang ngumpul minyak jelantah nanti dijual kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Pemakai minyak jelantah yang berkelanjutan, itu tadi saya sudah katakan bisa merusak kesehatan, yaitu bisa orang kena penyakit kanker, mengurangi kecerdasan kita. Nah, ini kelihatan. Jadi jangan dianggap kalau minyak itu masih sekali bening, masih 2 kali masih bening sebenarnya. 3 kali pun kelihatan masih bening, belum langsung hitam. Tetapi proses suhu yang waktu dinyalakan, dikena api, suhunya udah berubah dan minyak itu sudah rusak. Nah, itulah aspeknya menjadi penyakit-penyakit yang membahayakan. Jadi ini bukan menakut-nakutin, tetapi jangan irit-irit minyak supaya masih bisa digoreng beberapa kali. Tetapi sayangilah tubuh kita, karena sehat itu lebih mahal dari segalanya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa B3 itu adalah bahan yang berbahaya, beracun, ya. Terus bisa minyak jelantah ini bisa mencemari lingkungan hidup kalau dibuang kemana-mana, diselokan, dibuang ke tong sampah, dibuang ke tempat air, dan lain-lain. Nah, ini yang kita lihat, bahwa dia akan menjadi berkah. Minyak jelantah itu akan menjadi sabun, akan menjadi lilin. Yang terakhir, bahwa inilah yang kita proses. Kita ambil berkah kedua. Karena berkah satu, nggak mungkin kita belajar lagi. Sudah kemarin itu, ada beberapa paroki yang ikut. Yang kita bicarakan sekarang mengumpulkan minyak jelantah adalah berkah kedua, yaitu dikumpulkan, diproses menjadi bahan bakar biofuel yang akan dikirim ke Eropa, ya. Nah, untuk sesi kedua ini saya tidak singgung karena sesi kedua itu kita akan dengar dari narasumber Pak Noel nanti dari OKB bagaimana pelaksanaannya. Saya ini sebenarnya tertarik dengan program ini di bulan April, ya, April kemarin, bulan April, di mana Romo Kris mencari narasumber yang sosialisasi tentang minyak jelantah, yaitu OKB. Jadi mitra kerja kita OKB. Waktu OKB menjelaskan tentang pengumpulan minyak jelantah, saya ini terus kontak Romo Heri, terus terang, karena Romo Heri itu Romo yang memang handle KKP, salah satu di dalamnya ada lingkungan hidup. Romo itu agak khawatir karena dia takut kalau nggak legal. Artinya kalau kita udah suruh semua ngumpul-ngumpul
tahu-taunya dijual kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Lah itu Romo takut banget. Oleh sebab itu kami juga setelah mendengar dari OKB penjelasan sosialisasi minyak jelantah, kami juga ngecek. Saya ngecek sampai ke DKI dan terakhir saya dikasih ke Sudin Utara. Karena kebetulan saya tinggal di Utara, jadi saya kontak Pak Sudin di Utara. Pak, bagaimana legalitasnya? Saya banyak belajar dari Pak Sudin. Dia ajarin, oh ini begini Bu, ini begini Bu. Nah, surat-surat dari OKB, Pak Noel maaf Pak Noel, terpaksa saya buka supaya Bapak Ibu ini tenang. Setelah mengumpulkan minyak jelantah ini, gerakan ini mereka benar-benar sudah paham bahwa memang OKB sudah legal. Jadi artinya surat-suratnya semua diperiksa dan memang benar bahwa mereka mendapat izin untuk dikirim ke Eropa. Nah, Bapak Sudin dari Utara mengatakan bahwa mereka juga ibu-ibunya dari masyarakatnya sekitar Utara itu juga RT RW udah menggerakkan gerakan ini. Sebenarnya kita terlambat. Mereka lebih duluan dari kita. Mereka udah mulainya. Nah, tapi beda. Mereka itu mengumpulkan 1 liter, kita 1 kilo, mereka mainnya liter. Jadi 5 liter dari minyak jelantah diganti minyak seger 1 kilo. 1 kilo, 1 liter, 1 liter. Jadi 5 liter minyak jelantah, kalau mereka udah kumpul, nanti dari Sudin Utara memberikan balasan, yaitu minyak segar ke mereka sebanyak 1 liter. Itulah di Utara dinamakan zakat jelantah. Beda lagi di selatan. Selatan bahasanya sedekah jelantah. Kenapa sedekah? Karena ternyata mereka itu menggerakkan masyarakat mengumpulkan minyak jelantah, dan minyak jelantah ini dijual, artinya dijual, uangnya itu disedekahkan ke panti-panti asuhan. Nah, makanya namanya sedekah jelantah. Jadi kalau kita baru mulai dari bulan Mei, mereka udah mulai 2 tahun yang lalu. Jadi kita udah telat. Tetapi tiada kata telat, masih keburu. Program gerakan pengumpulan minyak jelantah menjadi satu gerakan agar minyak jelantah tidak buang sembarangan. Jadi oleh sebab itu kami dari pengurus PSEKAJ membuat satu gerakan. Maunya sih 67 paroki ikut semua. Tetapi Bapak Ibu tahu semuanya. Asak aja 10 tahun masih ada 2 paroki yang belum ikut. Nah, kita baru mulai dari bulan Mei. Target saya di akhir Desember ini 20 paroki yang sudah mengikuti program ini. Nanti kita akan lihat sudah berapa banyak paroki yang mengikuti program ini. Karena Bapak Ibu jangan melihat hal ini sepele. Hal ini harus dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa satu orang kerja, tidak bisa. Kalau bersama-sama digerakin, itu hasilnya pasti baik sekali. Nah, kita lihat alurnya. Alur proses pengumpulan minyak jelantah. Yaitu dari rumah, istilahnya dikelola oleh lingkungan, ya. Nanti di lingkungan ada PIC-nya. Dikumpul di mana? Boleh kumpul di gereja. Tetapi ada paroki yang memang romonya nggak kasih di gereja. Nah, itu tergantung, Bu, Ibu Bapak sekalian. Jangan mati-matian kalau paroki nggak boleh, sudah.
saya nggak mau ikut program ini. Kita bisa pull ke tempat orang yang lahannya gede kan. Jadi ada beberapa paroki yang mereka kumpul di satu tempat. Ya, di satu tempat atau di 2 titik. Nanti dari OKB yang akan mengambilnya. Jadi ibu-ibu nggak usah takut. Yang penting bagaimana caranya ibu gerakin lingkungan, gerakin orang-orang supaya minyak jelantah jangan dibuang kemana-mana. Tapi nanti dikumpulin di botol-botol kecil. Nah, tentu ada satu orang yang bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Bisa aja dengan motor keliling, ya. Hari Rabu ini akan jalan di lingkungan ini, dikumpulin, dropnya di satu tempat. Yang paling bagus dropnya di gereja, itu paling aman. Tapi tidak semua gereja yang memperbolehkan seperti itu. Yang tahu saya Tanjung Priok itu malah romonya dukung semua di gereja. Kemarin kami sosialisasi di mana Pak Steven, di Santa Clara, Bekasi. Itu juga di gereja. Ya, romonya dukung program ini. Mereka kumpulnya di gereja. Mereka lebih tersusun rapi. Dari lingkungan ini harus ke ini. Lingkungan ini harus ke ini, baru terakhir ke gereja. Nah, ini tergantung kondisi masing-masing tempat. Tentu beda-beda. Jadi Bapak Ibu silakan mengatur. Yang penting yang terbaik. Kalau kita lihat, tadi saya katakan ya, bahwa nanti OKB yang akan kolek. OKB adalah olah kebiasaan bersama, kebaikan, olah kebaikan bersama. Mitra kerja kita dengan OKB. OKB setelah dengar telepon dari saya atau dari Bapak Ibu, mereka akan datang bawa mobil, bawa timbangan, mereka akan timbang barangnya. H+1 mereka bayar langsung. Nah, minyak jelantah kita ini dikemanain gitu loh. Minyak jelantah kita ini dibawa ke PT Delta Hijau Abadi. PT Delta Hijau Abadi ini pun kami sudah survei di penggilingan. Ya, mereka kumpul minyak jelantah itu pakai kontainer 40 feet. Jadi Bapak Ibu kalau udah kumpulin minyak jelantah, nanti sampai di sana minyak jelantah akan dituang, ada mesinnya, pembersihnya, yang mana yang masih masuk ke kualitas yang bisa dikirim ke Liverpool, itu nanti dialirkan ke kontainer 40 feet, dikumpulin. Setelah kontainer 40 feet penuh, maka akan dipanggillah kontainer yang untuk ambil. Nah, dari kontainer 40 feet itu ada pipa di bawah tanah yang nantinya akan naik ke kontainer 40 feet untuk dikirim ke kota Oligo. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, jangan pikir itu benar-benar dibuang kemana, dikirim kemana, atau diolah kemana, tapi udah jelas. Dari OKB, mereka akan jual ke PT Delta Hijau Abadi, dari Delta Hijau Abadi akan kirim ke Oligo Liverpool. Jadi Bapak, Ibu semuanya, ini jelas sekali, tidak usah khawatir lagi untuk OKB. Paroki yang sudah menjalankan program dari bulan Mei sampai saat ini Oktober, di utara itu Tanjung Priok dengan Pluit. Di selatan Paroki Tebet. Ya, kemarin baru sosialisasi langsung sudah dijalanin. Di timur Duren Sawit dengan Cilangkap.
Di Bekasi, ada di stasi Bekasi, yaitu namanya stasi Yohanes Paulus II. Ini mereka kumpulin minyak jelantah, ya. Ini dari umatnya, mereka gerakin gerakan ini. Terus uangnya ini, uang minyak jelantah dipergunakan untuk membangun gereja stasi Yohanes Paulus II. Mereka itu banyak. Sekali kumpul sebulan 600-700 kilo. Jadi kalau dibayar tuh berapa juta. Kita jangan lihat berapa juta bisa bangun gereja. Bukan artinya itu. Artinya adalah mereka bersama-sama walaupun kecil, ya, bukan orang kaya, orang kecil, semua orang punya minyak jelantah, tapi mereka jalani bersama-sama, kumpulin bersama-sama. Ini paroki Bekasi, stasi Yohanes Paulus II. Lubang Buaya, kalau Lubang Buaya memang sudah lama. Dan yang baru ini kemarin kami sosialisasi paroki Santa Clara. Itu manajemennya bagus sekali. Mereka sudah benar-benar persiapkan dengan baik. Nah, di Tangerang ada paroki Santa Helena Curug, ya, paroki Odilia Citra Raya, dan ternyata ada satu lagi tadi Pak Noel ngomong sudah mulai HSPMTB, Hati Santa Maria Tak Bernoda. Jadi ini udah tambah satu lagi. Saya baru tahu sudah disuruh angkat besok. Dan Barat 2 itu paroki MBK, paroki MKK, paroki Filipus Rasul di Teluk Gong, dan ada Andreas, satu ya, Kedoya Andreas. Nah, Bapak Ibu bisa melihat contohnya pengumpulannya seperti apa. Jangan dibayangin yang gede-gede. Jadi mereka bisa di rumah-rumah itu pakai ini ya, botol-botol kecil aja. Nanti botol kecil ini akan dituang ke botol gede ini, seperti ini. Ini Tanjung Priok. Saya tadi pagi minta fotonya. Ini yang duren sawit. Ya, Santa Ana, duren sawit. Ini Teluk Gong. Ini digerakin oleh WKRI, Filipus Rasul. Ini juga, ini Santa Ana ini, duren sawit. Ya, masih sama. Ini juga, ini dari Filipus Rasul, Piras. Sekian, selesai. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti ada sesi kedua. Sesi kedua itu akan dibawakan oleh Pak Noel sendiri, membicarakan bagaimana pick up minyak jelantah dan yang lain-lain. Saya hanya sebatas kenapa PSEKAJ membuat gerakan pengumpulan minyak jelantah. Mungkin tadi Bapak Ibu pasti sudah meresap paling tidak dari Laudato Si yang didengung-dengungkan sehingga kita gerakannya itu seperti apa. Nah, kalau mau dibilang repot, kalau dikerjain bareng-bareng pasti tidak repot. Semoga nanti ada pertanyaan, kami bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Miranda untuk penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan, tetapi mungkin pertanyaannya nanti sekalian setelah Pak Noel ya kali ya. Ya, Karena dikumpulin dia, aja Pak. Dikumpulin Bu ya. Oke. Pak Noel, kami persilakan untuk menyampaikan, memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan apa yang akan mitranya seperti apa dengan paroki. Oke. Silakan, Baik, terima Pak. kasih Ibu Suang Siang, Ibu Miranda, Pak Stefan, Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya dengan Noel.
Saya pribadi dari paroki saya jadi lupa nih, Cilangkap. Saking saya ini canggung ini, udah lama saya tidak bertemu. Terakhir dengan Bu Miranda minggu lalu ya Bu ya, kita dengan Ya. Santa Clara. Iya, Saya Santa dari Yohanes Maria Vianney, ya maaf. Oke Bapak Ibu, saya kira supaya singkat, supaya nanti diskusinya panjang, saya tidak akan berlama. Mungkin saya akan coba sampaikan sedikit saja mengenai OKB. Setelah itu apa yang menjadi role function kami, dan juga nanti secara teknis kami akan sampaikan bagaimana sebaiknya kita mengumpulkan minyak jelantah ya, karena setiap paroki itu punya karakter yang berbeda-beda. Tadi Bu Miranda sudah menyampaikan kami ini adalah olah kebaikan bersama, ya ini tak kenal maka sayang. Kita OKB ya, mudah-mudahan bisa menjadi orang kaya baru begitu ya. Ini sering jadi anekdot setiap kali kita present. Sedikit saja, ya, saya tidak tahu apakah sudah terlihat paparan kami. Sudah Pak. Ya? Sudah Pak. Cool. Ya, ini tim kami. Sementara ini baru 3 yang join. Semoga karena kita ada keterbatasan waktu tadi, nanti mudah-mudahan yang hadir bisa memperkenalkan diri juga. Saya sendiri dengan Immanuel. Bapak Ibu sedikit mengenai kami. Kami memang sebuah gerakan ya yang memang lebih kepada partisipasi dan kolaboratif ya, untuk tujuannya mengelola minyak jelantah dengan tujuan biofuel atau biodiesel gitu. Tentu ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Sustainable Development Goals, di mana kami sebagai tim, ya kami anak-anak muda ini sangat berpegang teguh ya. Tadi kalau kita dalam nilai-nilai Kristiani sudah ada Laudato Si yang sangat kaya dari tadi Bu Miranda sampaikan. As simply as that, ini juga sama Bapak Ibu, yang lebih umum. Kita ingin support beberapa indikator dalam SDGs, ditambah satu yang belum nih, yaitu gender equality. Kan tadi Bu Miranda sampaikan bahwa peran selain PSE juga ada Ibu WK yang berkolaborasi. Maka sebenarnya kegiatan ini juga menjadi salah satu ya, the way gitu, fasilitasi bagaimana kita berkolaborasi dengan semua gender gitu. Apalagi the power of emak-emak itu ya, atau Ibu WK itu sangat signifikan gitu perannya, selain dengan peran dari teman-teman dari PSE. Baik Bapak Ibu, sedikit saja saya sampaikan. Saya lumayan cepat menyampaikan supaya nanti diskusi kita juga lebih banyak. Tadi Ibu Miranda sudah sampaikan bagaimana jelantah itu bisa menjadi bencana ya kalau kita tidak olah. Dan tadi juga ada yang menyatakan bagaimana potensinya gitu. Memang dari figur kita peroleh di rumah tangga di wilayah perkotaan seperti di Jakarta itu ada 1,6 miliar liter per tahun minyak jelantah. Average rata-rata 0,8 liter per bulan dari masing-masing kita itu pasti ada jelantahnya. Lalu belum lagi usaha-usaha lain, restoran, hotel, sekolah gitu ya. Kita menyebutnya horeca ya. Hotel, restoran, kafe. Itu juga punya potensi yang besar. Ketika ada survei yang menanyakan apakah para kita semua ini setelah menggoreng-goreng itu tahu diapakan minyak jelantahnya, ternyata 64% itu menjawab tidak tahu mau dikemanakan jelantahnya. Root cause atau alasan di belakang itu juga bervariasi. 73% itu menjawab mengapa dia tidak tahu mau diapakan, karena memang nggak tahu cara memanfaatkannya. Lalu hampir dengan 40% itu tidak tahu akan dijual kemana. Selebihnya tidak mau repot, dan mereka berpikir bahwa memang minyak bekas itu berbahaya, dan lain-lain. Maka potensi yang ada itu hampir 7,8 juta liter Bapak Ibu. Potensi minyak jelantah yang ada. Ini sangat berbahaya, tadi Bu Miranda sampaikan, karena sebuah riset dari University Trinidad and Tobago menyatakan bahwa kalau 1 liter minyak jelantah itu masuk ke dalam permukaan air, maka akan mencemari Morelos itu 500.000 liter permukaan air. Jadi jangan heran kalau maaf ya, di selokan-selokan itu kita melihat mungkin ada genangan-genangan yang tersumbat dan ada berminyak. Mungkin salah satunya adalah dari minyak jelantah itu. Selain tadi penyakit-penyakit yang sudah Bu Miranda sampaikan. Ya, kami di sini memang sangat ingin membentuk green community Bapak Ibu ya.
bukan hanya dari lini usaha kuliner ataupun itu horeca, tetapi juga dari masyarakat. Nah, salah satunya Bapak Ibu dari PSE KJ ini adalah yang memberikan support 1000% kepada kami untuk bisa membentuk green community ini. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa institusi. Tadi Bu Miranda juga sampaikan mengenai garansi apa yang diberikan oleh OKB sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah kumpulkan itu tidak dikemana-manakan gitu ya. Tadi sudah disampaikan mengenai slide yang ini. Selanjutnya kita pun sudah bekerja sama dengan beberapa merchant ya, mitra kami, dan saat ini pun kita sedang membuat agreement dengan pemerintah kota sehingga Bapak Ibu nanti juga bisa melihat OKB ini akan melebarkan sayap di mana-mana gitu ya untuk mengelola minyak jelantah. Nah, Bapak Ibu tadi Bu Miranda sampaikan sudah ada 13 paroki plus 1 ya, paroki Hati Santa Perawan Maria Tametoga. Dan satu lagi berita bahagianya tadi Bu Miranda juga mungkin sudah ingat tapi lupa disampaikan, paroki Toasebio Santa Maria de Fatima, Glodok. Bapak Ibu di sana juga sudah mengumpulkan itu. Bahkan yang mengumpulkan adalah Bapak Ibu tim-tim lansia. Wah, luar biasa semangatnya nih Toasebio di Glodok. Lalu lupa saya Pak, lupa saya. Iya Ibu, kemarin saya dihubungi gitu. Lalu yang menjadi perhatian kami ialah begitu besarnya potensi yang ada di Keuskupan Kuria Keuskupan Agung Jakarta ini, Bapak Ibu. Selain ada paroki, kita juga punya biara-biara sustera, Bapak Ibu. Ini puji Tuhan ya, kami dapat support dari Bu Miranda sehingga biara di Vincentius Putra Kramat itu menyerahkan jelantahnya ke kami. Sebelumnya sudah ada komunitas VVJ ya di Vincentius Putra yang di Putri yang di Otista juga memberikan. Dan beberapa paroki yang kalau kita bisa hitung average ya per bulan itu bisa sampai ada yang 1 ton Ibu per bulan. Hampir 1000 kilo itu di Lubang Buaya. Bahkan Lubang Buaya sudah dibalap oleh Saint John Paul II di Bekasi. Bahkan tadi di Duren Sawit karena ibu-ibu WK dan PSE-nya sangat powerful begitu ya. 1 minggu itu bisa 12 jirigen. Jadi kalau kita kali 1 jirigen bisa 20 kilo gitu ya, berarti sampai setengah ton nih. Bayangkan itu kalau kita memang punya kolaborasi dan komunikasi yang baik sehingga manajemennya juga terorganisir dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita bahwa di setiap paroki itu punya karakter yang berbeda. Kalau di Lubang Buaya, di Cilangkap, atau mungkin di Santo Yohanes Paulus II di Bantar Gebang, mereka lebih banyak mengumpulkan jelantah dari umat. Di belahan paroki yang lain, ternyata sources-nya juga ada yang kaya dengan UMKM. Ada home industry, ada ibu-ibu yang memang punya usaha keripik, seperti juga yang di MBK, ada yang punya usaha kuliner, bahkan ada yang punya restoran, itu mereka akhirnya tergerak memberikan jelantahnya melalui platform jelantah Jadi Berkah. Jadi kita ingin sampaikan tidak melulu bahwa di rumah kita yang menghasilkan, tetapi kalau Bapak Ibu juga punya beberapa usaha, silakan Bapak Ibu. Kita akan coba layani sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, ini tagline-nya ya, kita sama-sama tahu saat-saat ini kita memang sangat gembar-gembor bagaimana kita bisa semakin menjadi berkat. Lalu saya langsung saja, kita pun akan support untuk edukasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu butuh publikasi, kita akan buatkan ya, desain tim OKB, it's free of charge, jangan khawatir. Nanti atas sepengetahuan Bu Miranda dan juga tim PSE, yang mana kalau itu memang tidak bertentangan dengan isi konten, kita akan buatkan sharing edukasinya begitu. Tapi lagi-lagi biasanya Bapak Ibu ini yang menjadi organ vital untuk woro-woro kepada warganya gitu. Walaupun secanggih apapun materi yang kita buat, kalau itu tidak terdistribusi dengan baik ke bawah, percuma saja. Jadi memang ada baiknya sounding program ini itu tidak boleh hanya sekali gitu. Bahkan seminggu bisa 2-3 kali diingatkan begitu ya, melalui beberapa mekanisme komunikasi atau mungkin WhatsApp group ataupun yang lainnya.
Saya kira itu Bapak Ibu, singkat saja dari saya supaya kita semua bisa diskusi panjang lebar. Yang paling utama ialah saya coba sampaikan ya, ketika Bapak Ibu nanti mengumpulkan, tolong wadahnya itu harus tertutup Bapak Ibu. Jangan nanti pakai drum besar yang mana ada lubang kecil sehingga sekarang kita lagi musim hujan, ada tetesan air sehingga jelantanya terkontaminasi dengan air. Itu akan sulit karena butuh pemisahan, which is kami tidak punya alatnya. Dan kedua itu akan wasting time. Karena Bapak Ibu nanti akan bingung, dikemanakan tuh limbah yang sudah tercampur air. Jadi kumpulkan tadi seperti Bu Miranda sampaikan, pakai botol-botol bekas, lalu nanti dituang ke dalam jerigen, tertutup rapat, dan juga corner atau collecting point itu tertutup. Setelah Bapak Ibu nanti mengumpulkan, langsung kontak kami akan siapkan plan penjemputan. Dan tim kami sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan, pakai masker dan segalanya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti kalau Bapak Ibu tidak di tempat saat kami jemput, kami pun akan melakukan dokumentasi, foto, dan juga video. Dan nanti kita akan sampaikan kepada PIC yang berwenang. Untuk kemudian semua yang kami timbang bisa ditransfer sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang Bapak Ibu sudah libatkan bersama gerakan ini. Dari saya itu Bapak Ibu, mungkin bisa kembali kepada Ibu Suwangsiang ya. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Noel. Pak, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah perusahaan di Indonesia belum ada yang bisa menampung minyak jelantah? Karena ini diekspor soalnya Pak. Baik, mungkin pertanyaannya lebih dari itu kali ya mungkin Bu ya. Kalau saya bisa rephrase gitu ya pertanyaannya mungkin mengapa harus diekspor gitu ya, tidak diolah di kita aja gitu kan. Betul. Ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui kalau di Indonesia itu kan kita punya comparative advantage untuk oil palm ya, minyak sawit gitu, minyak goreng gitu. Kita punya minyak kelapa sawit dan itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk memproduksi biodiesel. Karena jumlahnya itu hampir 45 juta ton per tahun. Nah, minyak jelantah ini walaupun tadi besar jumlahnya, tetapi mengumpulkannya itu sulit karena belum banyak yang tergerak untuk mengumpulkan jelantah. Tadi kan ada beberapa persen dibuang, nggak tahu caranya. Dan yang mengenaskan, seperti Bu Miranda sampaikan, setelah dikumpulkan dengan alibi membuat biodiesel, itu ternyata dijadikan recycling minyak goreng. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan gerakan ini nantinya akan ada produksi biodiesel di Indonesia menggunakan jelantah. Saat ini ada, tetapi tidak besar jumlahnya, Bapak Ibu. Dan itu pun biasanya lokasi-lokasi yang berdekatan dengan end user, seperti nelayan. Di Sulawesi ada, Bapak Ibu. Mereka terintegrasi dengan nelayan-nelayan di Sulawesi, dan harga minyak jelantah di sana relatif sangat murah, sehingga masih masuk, masih compete dan bersaing dengan harga BBM. Nah, kalau di Jakarta, kita opportunity cost-nya lebih besar kalau ingin produksi di sini. Jadi untuk saat ini masih lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat kalau kita tuju pasar ekspor. Karena sebagian dari kami juga kemarin studi di sana, transportasi di sana menggunakan biodiesel. Beberapa power plant juga menggunakan biodiesel. Dan mereka menggunakan biodiesel atas dasar campuran minyak jelantah, bukan minyak sawit, walaupun ada yang pakai minyak sawit seperti itu. Dan minyak jelantah kenapa dipakai? Karena dianggap sebagai waste, buangan gitu. Sehingga fungsinya tidak berantem dengan food, feed, dan fuel gitu. Saya kira itu Bu Suwangsiang. Terima kasih. Oke, semoga menjawab buat yang bertanya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Adi. Kalau waktu kita mengumpulkan minyak jelantah ke titik tampung itu kan pakai botol-botol bekas, misalnya botol bekas minyak bersih atau botol bekas apapun juga. Nah, bagaimana si botol bekas ini proses pembuangannya kalau misalnya udah nggak dipakai lagi gitu? Ya, baik Bapak Ibu, ini saya belajar dari paroki Lubang Buaya ya. Mereka menggunakan botol bekas Bapak Ibu atas dasar pertimbangan itu bisa dipakai berkali-kali.
Nah, pertanyaannya ketika botol bekas itu dirasa sudah tidak layak lagi, dibuang kemana, bahkan ini bisa menjadi additional income untuk tim PSE karena dikumpulkan lalu dijual ke dalam pengepul botol bekas. Itu bahkan bisa menjadi tambahan penghasilan. Jadi saran kami digunakan saja Bapak Ibu berulang kali botol bekasnya. Oke. Ini saya Bu Leda bertanya, boleh tahu nggak alamat di penggilingannya? Bu, penggilingan yang mana ya maksudnya ya, Bu Leda? Pak Soalnya, Noel, Bu, ya, Pak Bu Noel, Mirs, mungkin silakan. PT Delta Hijau mereka mau tahu alamatnya. Oh, oke. Itu ada di Bisnis Park, Ibu. Buka aja di ini. Di Bisnis Park ada, di Iya. Bisnis Park Cakung itu ada komplek pergudangan. Bapak Ibu bisa langsung verifikasi ke sana karena Bu Miranda sendiri sudah melihat Pak Stefan dan beberapa tim dari PSE untuk mendokumentasikan apa yang mereka lakukan, mulai dari kami membawa jelantah, lalu masuk ke dalam kolam pemisahan, sampai itu tersalurkan otomatis ke kontainer. Sebelum itu disalurkan lagi ke dalam kontainer 20 feet ataupun 40 feet dan diberangkatkan ke port pelabuhan. Ada Bapak Ibu di website. Buka aja PT Delta Hijau di ya. Jalan Penggilingan di Bleach ya. Bleach apa ya Pak? Ya, Bispark ya, Bispark Cakung. Oke, Pak. Beberapa pertanyaan mungkin nanti saya akan menjawab setelah materi saya, baik terkait harga, terkait pengumpulan di gereja, kemudian penjemputan oleh OKB, nanti saya akan jelaskan di materi saya. Terus pertanyaan satu lagi, oke,